Ricuh penghuni Rusun Bayam melawan Satpol PP saat dipaksa pindah ke Rusun Nagrak Cilincing. Bayi 3 tahun tersiram minyak goreng panas saat ikut orang tuanya beli gorengan di Yogyakarta. Sekelompok ibu-ibu di Boyolali, Jawa Tengah berinovasi ciptakan kain bermotif ekoprint yang cantik dan indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Halo Angel, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa Kevin, selamat pagi juga. Bagaimana kabar kamu hari ini? Aku juga selalu semangat untuk mengawali pagi hari ini. Dan pemirsa, selain 3 berita tadi, kami juga hadir dengan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya, Kevin Pakar. Dan saya, Angelika CF Hagam. Inilah Lintas Sains Pagi selengkapnya. Kita awali informasi pertama. Pemirsa, kericuan terjadi antara Satpol PP dan penghuni Rusun Kampung Bayam di Tanjung Priuk, Jakarta Utara yang hendak dipindahkan. Penghuni Rusun Bayam melawan saat dipaksa keluar untuk pindah ke Rusun Nagrak Cilincing. Warga Rusun Kampung Bayam, Tanjung Priuk, Jakarta Utara melawan saat Satpol PP datang dan meminta mereka pindah. Sejumlah ibu-ibu menghadang petugas Satpol PP yang hendak memasuki lokasi mereka tinggal. Sempat terjadi perdebatan antara petugas dan warga. Petugas akhirnya berhasil memaksa warga untuk dipindahkan ke Rusun Nagrak Cilincing setelah menyiapkan sejumlah bis. Polemik mengenai Rusun Bayam terjadi karena sebagian warga menolak pindah ke Rusun Nagrak yang sudah disediakan Pemprov DKI. Akibatnya, warga yang menolak tetap tinggal di lokasi yang belum ada fasilitas air dan listrik. Tiba-tiba ada suara toa. Ada suara toa kok. Kami bilang itu suara apa ya kan? Pas kami lihat ke bawah itu udah banyak banget kayak aparat-aparat Satpol PP, dari PPSU kayak gitu-gitu, kelurahan, banyak banget pokoknya. Ada sekitar 300 orangan ya kan. Sebelumnya, warga Kampung Bayam ini tinggal di penampungan sementara di Rusun Kampung Bayam karena lokasi mereka digusur untuk pembangunan Stadion Jakarta International Stadium. Pemprov DKI kemudian berencana memindahkan mereka ke Rusun Nagrak Cilincing, namun sejumlah warga menolak. Alasan pemindahan itu karena Rusun Kampung Bayam belum ada fasilitas pendukung seperti air dan listrik. Dari Jakarta, Tim Liputan Ayus melaporkan. Pemirsa, seorang pria kepergok warga saat mencuri telepon genggam di sebuah rumah di Cengkareng, Jakarta Barat. Ya, pelaku masuk rumah saat pemiliknya sedang tertidur pulas. Sejumlah warga berkerumun di pos RW Jalan Swadaya, Kedaung, Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat. Di tempat ini seorang pria berinisial IK, 36 tahun, sudah babak belur dihakimi warga. Ia ketahuan mencuri telepon genggam milik seorang ustadz yang sedang tidur pulas di rumahnya. Aksinya terbongkar melalui rekaman video CCTV. Sementara telepon genggam itu telah dijual seharga Rp40.000. Pelaku kemudian dibawa ke kantor polisi dengan pengawalan ketat. Warga yang masih emosi sempat berusaha mengeroyok korban kembali. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku yang seringkali mencuri di wilayah ini digelandang ke Polsek Cengkareng. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Anyus melaporkan. Pemirsa, kekesalan warga Sukamaju, Tanjung Tiram, Batubara, Sumatera Utara tidak terbendung. Ya, kekesalan ini betul sekali Angel, di mana seorang pria mencuri peralatan sound system masjid. Seorang pemuda AS 28 tahun menjadi bulan-bulanan warga setelah kedapatan mencuri dan menjual peralatan sound system Masjid Nurul Hikmah di Desa Sukamaju, Kecamatan Tanjung Tiram, Batubara, tak jauh dari rumah pelaku. Setelah berhasil mengamankan pelaku, warga menyerahkan pelaku ke Badan Kesejahteraan Masjid atau BKM Nurul Hikmah.
Selanjutnya, pelaku diserahkan ke petugas Polsek Labuan Ruku untuk menjalani proses hukum. Kepada polisi, tersangka mengaku nekat mencuri dan menjual perkakas masjid agar bisa mendapatkan uang untuk membeli narkoba. Untuk barang yang diambil oleh tersangka yaitu seperti ampli, speaker, dan barang-barang lain masjid. Gimana bang? Kok bisa ketangkap itu gimana deh bang? Untuk pelaku tertangkapnya diketahui oleh Ketua BKI Masjid. Pemirsa, seorang terduga pencuri motor dikejar dan dihajar massa di Desa Mulang Maya, Kota Bumi Selatan, Lampung Utara. Polisi akhirnya dapat meredam amukan massa itu, kemudian mengamankan pelaku dan membawanya ke rumah sakit. Video maling menjadi bulan-bulanan masa di Desa Mulang Maya, Kota Bumi Selatan, Lampung Utara ini viral di media sosial. Massa memburu pelaku dan terjadi kejar-kejaran di permukiman warga. Sebelumnya, 3 pemuda berboncengan motor dikejar-kejar warga karena ada sebuah rumah kehilangan motor. 1 dari 3 terduga pelaku berhasil diamankan massa. Penangkapan berlangsung dramatis karena pelaku mengacung-acungkan senjata tajam. Pelaku diduga menggasak motor Resnawati yang diparkir di halaman rumah warga desa Curup Guru Kagungan, Kota Bumi Selatan. Selain mengamankan seorang terduga pelaku berinisial SR, massa juga menemukan sebuah sarung badik, kunci letter T, dan sepeda motor milik terduga pelaku. Pelaku yang diamankan ini masih dalam perawatan di rumah sakit dan sekarang juga sedang diawasi juga oleh anggota untuk kemudian nanti kita lakukan pemeriksaan apakah dia ini ada kaitannya dengan pelaku pencurian motor itu. Dan sekarang juga masih kita dalami, kita cari bukti-buktinya. Saat ini pelaku dalam pemeriksaan petugas, sementara polisi juga memburu 2 rekan pelaku yang kabur. Dari Lampung Utara, Lampung, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, nekat kabur saat hendak dihentikan petugas Satlantas Polres Oku, kendaraan odol nyaris menabrak petugas. Sang sopir mengaku takut saat polisi menghentikan laju kendaraannya. Aksi kejar-mengejar antara petugas Satlantas Polres Oku dengan sebuah truk overdimensi overload odol terjadi di sepanjang Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Video peristiwa ini pun viral di media sosial. Sopir kendaraan odol ini nekat kabur saat hendak dihentikan petugas lantaran kendaraan yang dibawanya membawa lebih dari kapasitas. Sang sopir nyaris menabrak petugas saat dalam pengejaran. Bahkan petugas polisi harus mengejar targetnya ini hingga beberapa kilometer. Meski sempat adu mulut, truk berhasil dihentikan paksa dengan dijepit menggunakan kendaraan lain. Kendaraan ini melaksanakan pengangkutan dari Jakarta mengarah Batu Raja dengan membawa barang-barang kelontong. Didapati bahwa kendaraan ini dicurigai overload. Kemudian dilaksanakan penyetopan oleh anggota, terjadi kejar-mengejar. Usai diamankan, diketahui dari hasil penyelidikan, truk overdimensi overload ini tidak dilengkapi surat-surat dan dikenakan denda maksimal. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pengedar narkoba digerebek polisi di rumahnya di Kabupaten Siak, Riau. Orang tua pelaku menangis histeris dan meronta-ronta saat anak kesayangannya itu dibawa ke kantor polisi. Ibu ini histeris saat anggota Satres Narkoba Polres Siak mengamankan putranya yang ternyata seorang pengedar narkoba. Ia pun memeluk terus anaknya agar tak dibawa petugas. Sebelumnya, polisi menggerebek rumah seorang pengedar narkoba di Jalan Pipa, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Polisi mengamankan JH bersama seorang rekannya berinisial SB. Polisi menggeledah kamar pelaku dan menemukan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 27 paket di dalam kotak rokok yang disimpan di bawah tempat tidur. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mendapatkan barang haram tersebut dari seseorang berinisial OG yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata benar adanya transaksi tersebut sesuai dengan TKP yang diinformasikan oleh masyarakat. Tersangka sudah melakukan
pengedaran narkotika tersebut lebih kurang 3 bulan. Saat ini, kedua tersangka ditahan di Mapolres Siak untuk dilakukan pengembangan kasus lebih lanjut. Kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Dari Siak Riau, Indra Yosrizal, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. 4 rumah di permukiman padat Jalan Jati Indah, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa petang ludes terbakar. Ya, diduga api berasal dari kompor salah satu rumah yang ditinggal saat sedang memasak. Kepulan asap hitam membubung tinggi dari atap rumah warga yang terbakar di Jalan Jati Indah, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa petang. Padatnya pemukiman warga membuat api dengan cepat membesar hingga merambat ke rumah lain. Cepatnya api merambat ke rumah lain sempat membuat warga panik. Warga pun berusaha menyelamatkan barang berharga mereka ke jalan. Api mulai bisa dipadamkan setelah puluhan petugas dan 13 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Lagi masak. Itu rumah Bapak berarti? Iya. Dari sumbernya sumber rumah Bapak? Oh iya. Berarti saat ditinggal itu nggak ada orang? Nggak ada. Diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik di salah satu rumah yang tengah ditinggal pemiliknya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran itu. Dari Jakarta, Dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Diduga akibat korsleting listrik pada bagian mesin, sebuah angkutan kota jurusan Salatiga, Kembang Sari, Jawa Tengah pada Selasa siang terbakar. Cepatnya api berkobar membuat seluruh badan angkot hangus terbakar. Kobaran api melalap sebuah angkutan kota yang sedang parkir di Ruko Taman Harapan, Kutiwinangun Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Diduga si jago merah muncul disebabkan korsleting listrik di bagian mesin. Kebakaran bermula saat sang sopir hendak menghidupkan mesin angkot jurusan Salatiga, Kembang Sari. Namun setelah beberapa kali coba, mesin angkot tak juga hidup. Sopir pun pergi mencari pertolongan. Tiba-tiba tidak lama berselang muncul kepulan asap pekat dari bagian mesin disusul kobaran api. Interior angkot yang terbuat dari material mudah terbakar membuat lumatan si jago merah kian mengganas. Api baru berhasil dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Mobilnya tidak bisa di starter, terus ditinggal. Tujuannya mau manggil temennya untuk bantu dorong gitu. Nah, belum sampai ketemu temennya, baru jalan berapa meter gitu, ternyata mobil itu sudah nyala, sudah keluar apinya banyak gitu. Akibat peristiwa ini, kerugian pemilik angkot ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Kota Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga remblong, sebuah truk kontainer pengangkut semen hilang kendali dan menabrak sejumlah pengendara hingga akhirnya terperosok ke dalam tebing sedalam 5 meter di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, selain itu, truk juga menimpa sebuah rumah yang berada di bawah tebing. Beruntung tak ada korban jiwa dalam kecelakaan itu. Seperti inilah kondisi sebuah truk kontainer pengangkut semen mortar yang terperosok ke dalam tebing setinggi 4 meter di pinggir Jalan Raya Narogong, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Selasa siang. Kecelakaan ini berawal saat truk yang melaju dari arah Cilengsi menuju Gunung Putri tiba-tiba mengalami remblong saat melintas di jalan yang kondisinya menurun. Karena hilang kendali, truk kontainer awalnya menabrak bagian depan sebuah truk pengangkut pasir, lalu akhirnya menabrak 4 pengendara motor. Satu motor bahkan terseret masuk ke dalam tebing. Selain menabrak sejumlah pengendara, badan truk yang terperosok ini juga menimpa sebuah rumah yang berada tepat di bawah tebing. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Namun sopir truk naas ini dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka serius.
Pelan-pelan di situ kan karena jalanan agak rusak dikit. Nah, tiba-tiba itu ada suara gubrak gitu kan. Waktu saya tengok belakang, udah ada motor yang ketabrak gitu kan. Nah, terus saya ikut keseret. Oh, terus tiba-tiba abang bisa selamat gimana ceritanya, Bang? Ya loncat, Bang. Oh, loncat. Ya. Karena bobot truk kontainer dan juga muatannya yang berat, petugas harus menunggu alat berat untuk mengevakuasi truk. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana meninjau area terdampak longsor dan banjir bandang lahar dingin di Agam, Sumatera Barat. Presiden pun meninjau proses pembersihan puing yang tengah dilakukan para anggota TNI dan Basarnas. Presiden Joko Widodo memandang penanganan bencana di Sumatera Barat, termasuk di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, sudah berjalan dengan baik. Langkah-langkah tersebut meliputi evakuasi korban, penanganan pengungsi, hingga pembangunan infrastruktur darurat. Begitupun perbaikan rumah-rumah yang rusak berat segera dilakukan, termasuk untuk relokasi. Musibah tanah longsor dan banjir bandang lahar dingin ini menimbulkan 61 korban jiwa. 59 diantaranya telah teridentifikasi, sementara 11 orang lainnya dalam proses pencarian. Mengenai evakuasi, mengenai yang belum ketemu, korban yang belum ketemu agar diupayakan. Kemudian juga masalah logistik harian untuk para pengungsi saya lihat juga masih baik, dan logistiknya juga masih 3 minggu ke depan juga masih cukup. Yang meninggal segera akan diberikan santunan, kemudian yang rumahnya rusak untuk menenangkan beliau-beliau masyarakat akan segera bantuannya diberikan dan juga dimulai pembangunannya. Tetapi sekali lagi dengan catatan lahan untuk relokasi sudah ditetapkan dari Pak Bupati. Pemirsa, puluhan mahasiswa di Kota Makassar, Sulawesi Selatan berunjuk rasa menolak pembahasan draft rancangan undang-undang penyiaran. Sementara di Malang, Jawa Timur, mahasiswa memanjat pagar gedung DPRD Kota Malang untuk menyampaikan penolakan RUU penyiaran. Puluhan pengunjuk rasa yang tergabung dalam gerakan aktivis mahasiswa GAM menggelar unjuk rasa di pertigaan Jalan Andi Pangeran Petarani, Hertasning, Kota Makassar, Sulawesi Selatan Selasa siang. Dengan membentangkan spanduk bertuliskan tolak ancaman kebebasan berekspresi, belasan mahasiswa ini juga melakukan aksi bakar ban bekas di tengah jalan serta menghentikan mobil kontainer sebagai panggung orasi hingga memacetkan arus lalu lintas. Dalam aspirasinya, mereka menyampaikan penolakan pembahasan draft rancangan undang-undang penyiaran oleh DPR RI. Para pengunjuk rasa ini menilai pengesahan undang-undang penyiaran di akhir masa jabatan Jokowi tersebut tidak hanya mengancam kebebasan berekspresi dan berpendapat di tanah air sebagai negara demokrasi, namun juga mengancam kebebasan pers, terutama liputan investigasi. Ada beberapa pasal yang sementara dibahas ini yang kontroversial terkait undang-undang pers saat ini. Kami menganggap dengan adanya pembahasan atau pengesahan dari RUU penyiaran ini akan muncul penekanan bahkan pembungkaman demokrasi di negara Republik Indonesia. Karena dari adanya pelarangan fakta investigasi yang dilarang oleh pemerintah, ini sudah menyebabkan banyaknya masyarakat bahkan oknum-oknum dari media sendiri yang dikriminalisasi persoalan penyelidikan bahkan pengangkatan dari sebuah kasus. Ratusan mahasiswa dari Cipayung Plus Malang Raya menduduki gedung DPRD Kota Malang. Massa juga membakar ban di depan gedung Dewan. Massa kesal tidak ada satupun anggota Dewan yang berada di gedung DPRD saat mereka menyuarakan 26 tahun reformasi. Beberapa mahasiswa mulai memanjat pagar gedung Dewan yang ditutup dan dijaga aparat kepolisian. Mereka kemudian masuk ke halaman gedung DPRD, namun pintu masuk gedung ditutup. Akhirnya setelah aksi berlangsung 2 jam lebih, massa berhasil masuk ke dalam gedung Dewan. Press release Cipayung Plus Malang Raya, 26 tahun reformasi. Reformasi dibegal Jokowi. Selain menyuarakan 26 tahun reformasi, massa juga menyinggung soal UKT mahal yang menjadi sorotan pendidikan akhir-akhir ini. Mereka meluapkan kekecewaan pada pemerintah yang disebut tidak ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari Makassar dan Malang, Jawa Timur, Julius Vin, Denny Irwansyah, iNews melaporkan.
Pemirsa, sebuah rumah panggung di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Rumah terbakar ini merupakan milik keluarga calon pengantin pria yang akan menjadi tempat penyelenggaraan pesta hajatan pernikahan. Ya, namun pemirsa, calon pengantin pria tersebut gagal meminang pujaan hatinya akibat uang panai atau uang mahar 50 juta rupiah ikut terbakar. Sebuah rumah terbakar hebat di Jalan Matiro Bulu, Dusun Cilelang Utara, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Selasa dini hari. Rumah ini milik Amir 47 tahun yang akan menggelar acara lamaran pernikahan anak laki-lakinya Helmi yang berumur 24 tahun. Kobaran api semakin besar karena rumah terbuat dari material kayu. Kebakaran berhasil dipadamkan setelah 7 unit armada pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api bersama warga setempat. Naas, uang mahar sebesar 50 juta rupiah, perhiasan emas, beras 200 kg untuk persiapan lamaran ludes dilalap si jago merah. Mamanya teriak-teriak minta tolong, teriak-teriak sambil dia pukul-pukul nih dinding. Jadi itu kan dindingnya sayang, jadi sekali bunyinya. Dugaan sementara api berasal dari arus pendek listrik. Namun penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian. Dari Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Blitar di pinggiran Sungai Brantas nampak antusias berebut ikan mabuk saat bendungan Wulingi Raya dan bendungan Serut dibuka. Warga mendapatkan ikan yang naik karena air bercampur lumpur sehingga mudah ditangkap. Ratusan warga memadati sepanjang aliran Sungai Brantas di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Warga berebut ikan yang mabuk setelah bendungan Wulingi Raya dan bendungan Serut dibuka atau flushing. Flushing atau warga sekitar menyebut peladu ini membuat ikan naik ke permukaan dan mudah ditangkap. Apalagi air yang dangkal memudahkan warga untuk menangkap. Ada yang menggunakan jala, jaring, ataupun dengan tangan kosong. Warga pun mendapatkan ikan melimpah. Beragam macam ikan yang ada di aliran Sungai Brantas menjadi daya tarik warga untuk turun beramai-ramai ke sungai. 2 karung dari pagi. Kegiatan seperti ini udah rutin apa? Rutin, tahun ke tahun udah. Kayak gitu. Biasanya ikannya itu dijual atau dibuat lauk sendiri, Mas? Biasanya lauk sendiri, kasih tetangga, keluarga. Banjir besar itu airnya bisa ditampung, kemudian juga airnya bisa dimanfaatkan untuk keperluan air baku, baik untuk industri maupun rumah tangga maupun juga untuk irigasi. Tidak jarang, peladu ini juga menjadi tontonan warga saat dikurasnya sungai terpanjang di Jawa Timur ini. Meski demikian, warga tetap harus waspada karena aliran sungai cenderung kencang. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah harga bahan pokok di Pasar Palmerah, Jakarta Barat terus mengalami kenaikan. Salah satunya harga bawang bombay yang dibanderol Rp70.000 per kilogram. Sejumlah harga bahan pokok di Pasar Palmerah, Jakarta Barat mengalami kenaikan. Harga bawang-bawangan bahkan mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Salah satunya bawang bombay mengalami kenaikan secara signifikan dipatok Rp70.000 per kilogram yang semula Rp25.000 per kilogramnya. Bawang merah per kilogramnya masih di harga Rp60.000. Bawang putih Rp45.000 per kilogram serta tomat merah dari harga Rp12.000 per kilogram naik menjadi Rp25.000 per kilogram. Diduga kenaikan harga ini dipicu akibat belum terjadinya panen raya di beberapa daerah yang mengakibatkan berkurangnya stok dagangan di sejumlah pasar induk. Sekarang yang naik itu kentang dari 15.000 sekarang 20. Kalau yang signifikan itu bombay ya. Kalau bombay itu biasa 25.000, sekarang 70.000. Kalau bawang merah sekarang belum turun juga, masih kisaran di atas 55 sampai 60. Ada keluhan, iya biasa beli bawang sekilo, sekarang beli cuma 5.000 ya buat sehari 2 hari cukup. Biar ngirit uang belanja juga, ngatur uang belanja gitu. Nah tinggi banget harganya, jauh.
Selain harga bawang bombay yang melambung tinggi, harga telur ayam masih bertahan di harga Rp30.000 sampai Rp31.000 per kilogram dari biasanya Rp28.000 per kilogram. Dari Jakarta, Irfan Hardiansa, Jaka Samsa, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi seputar Haji 2024. Pemirsa, setelah tinggal selama 9 hari di Madinah, mulai 20 Mei sampai 1 Juni, jemaah haji Indonesia diberangkatkan ke Mekah untuk menjalani umroh wajib dan rangkaian ritual ibadah haji. Ya, sedikitnya ada 8 kloter dan lebih dari 3.000 jemaah haji Indonesia telah tiba di Mekah dari Madinah. Salah satu kelompok terbang calon jemaah haji yang tiba di Mekah adalah kloter JKK 01 dengan jumlah 392 orang. Mereka tiba di Hotel Al-Ghadir, Makkah. Walau kelelahan, wajah-wajah cerah jemaah penuh semangat terlihat ketika mereka disambut hangat. Jemaah lansia bahkan segera mendapatkan bantuan yang dibutuhkan. Bimbingnya gitu ya. Ya, Pak. Kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Satu bimbingan anak semuanya. Iya. Jadi Bapak tenang, Pak ya. Alhamdulillah. Rombongan jemaah ini merupakan bagian dari gelombang pertama jemaah haji yang mendarat di Madinah pada 12 Mei lalu. Di Mekah, jemaah haji Indonesia akan tinggal di 170 hotel yang berada di 5 wilayah di sekitar Masjidil Haram. Dari Mekah, Arab Saudi, Suud Nur Fadli, iNews, anggota Media Center Haji 2024 melaporkan. Pemirsa, hingga Senin malam sebanyak 22 kloter telah diberangkatkan dari Madinah menuju Mekah. Ya, para calon jemaah haji ini transit di Masjid Bir Ali sekitar 9 km dari Masjid Nabawi untuk mikat. Dan berikut laporan Suud Nur Fadli dari Madinah, Arab Saudi. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di kantor urusan haji Indonesia daerah kerja Madinah. Dapat saya laporkan hari ini 22 kloter atau 8.641 jamaah Indonesia sudah diberangkatkan ke Mekah untuk menjalankan umroh wajib dan rangkaian ritual ibadah haji lainnya. Sebelumnya jamaah haji Indonesia akan mikot terlebih dahulu di Masjid Bir Ali. Di sini jamaah Indonesia disarankan sudah menggunakan baju ikhram sejak dari hotel karena terbatasnya waktu yang disediakan oleh pihak pemerintah Arab Saudi di Masjid Bir Ali, di mana rata-rata jamaah haji Indonesia hanya diberikan waktu 40 menit saja untuk melakukan sholat sunnah ikhram dan juga mengambil mikot ikhram atau niat ikhram di Masjid Bir Ali. Sehingga untuk jamaah lansia dan disabilitas disarankan mengambil niat dan juga melakukan sholat sunnah ikhram dari atas bus. Selanjutnya jamaah haji Indonesia setelah mengambil mikot di Bir Ali akan melakukan perjalanan sekira 4 sampai dengan 5 jam menuju kota Mekah. Nantinya di kota Mekah jamaah haji Indonesia akan tinggal di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah yang berada di sekitar Masjidil Haram. Adapun sebelumnya pada Senin kemarin tercatat 8 kloter jamaah haji Indonesia sudah tiba di kota Mekah Al-Mukarramah. Dapat saya laporkan juga pemirsa bahwasanya hari ini tercatat ada 178 kloter dengan lebih dari 69.000 jamaah Indonesia yang tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di kota Madinah. Adapun rencananya kedatangan gelombang pertama jamaah haji Indonesia di Bandara Ama ini akan berlangsung sampai nanti pada tanggal 23 Mei mendatang. Sedangkan gelombang kedua jamaah haji Indonesia akan diberangkatkan dari tanah air menuju Bandara Jeddah atau Bandara King Abdul Aziz mulai 24 Mei hingga 10 Juni mendatang. Sebanyak 325 kloter. Dari Madinah, Arab Saudi, Suud Nur Fadli, iNews, anggota Media Center Haji 2024 melaporkan. Pemirsa, petugas penyelenggara ibadah haji bidang security menyita sejumlah barang terlarang milik jemaah calon haji lansia.
Ya, jemaah calon haji lansia setiap tahun kerap ditemui membawa pisau dan juga gunting meski sudah dilarang. Petugas penyelenggara ibadah haji bidang security melakukan pemeriksaan barang milik jemaah calon haji yang akan memasuki aula Madinatul Hujjaj, Asrama Haji Embarkasi Medan, Sumatera Utara. Kali ini petugas Embarkasi Medan menyita sejumlah benda tajam seperti gunting dan pisau atau cutter milik jemaah calon haji yang ditemukan saat pengecekan sebelum berangkat ke Tanah Suci. Sejauh ini petugas penyelenggara ibadah haji telah mengimbau calon jemaah haji untuk tidak membawa benda-benda yang dilarang saat naik pesawat untuk keselamatan penerbangan. Dalam penerbangan internasional, penumpang juga tidak diperkenankan membawa cairan aerosol maupun gel melebihi batas maksimal 100 ml. Hal-hal yang sering kita temui di sini yaitu jemaah-jemaah umroh yang pada umumnya lansia itu mereka ada yang membawa terkait dengan pisau cutter ataupun gunting, jadi ataupun cairan-cairan lainnya mungkin memang sesuai dengan aturan harus ditetapkan di sini gitu Pak. Ya. Petugas penyelenggara ibadah haji bidang security mengimbau kepada pihak keluarga untuk mengingatkan calon jemaah haji tidak membawa benda tajam dan barang-barang lainnya yang dilarang dibawa. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, rasa haru dan bahagia, bahkan seakan tak percaya, tengah menyelimuti seorang pemulung dan istri di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara yang akhirnya mampu menunaikan ibadah haji. Ya, angan-angan menjalankan rukun Islam kelima ini telah diupayakan dengan menabung selama 28 tahun. Rusman Narjo dan istri Ponisih Kamet, warga Dusun 4, Desa Talagasari, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, tak dapat menutupi rasa bahagianya setelah terdaftar sebagai calon jemaah haji pada kloter 14 Embarkasi Deli Serdang. Pasangan suami istri ini tak menyangka mereka bisa berangkat haji dari hasil memulung. Keduanya menabung selama 28 tahun dari hasil memulung dengan nominal antara Rp50.000 hingga Rp300.000 per bulan. Tak disangka, tahun ini tabungan keduanya cukup untuk biaya pelunasan administrasi ibadah haji yang didaftarkan pada tahun 2012 lalu. Dengan linangan air mata, Rusman menceritakan jerih payahnya selama mengimpikan dapat ke Baitullah. Menurut kita nggak mungkin Pak, tapi Allah Ta'ala berkehendak, apa yang nggak mungkin. Itulah prinsip saya Pak. Alhamdulillah karena kita niat ikhlas mau beribadah, itu tabungan itu lancar dan harga dari hasil mulung itu agak mendingan gitu, harganya agak lumayan lah gitu kan. Jadi kita tabung. Ya nominalnya itu nggak tentu, kadang 500, kadang bisa 1 juta per bulan. Ketulusan dan berserah diri pada Allah menjadi kunci keberhasilan Rusman yang bekerja sebagai pemulung ini mampu menjalankan ibadah haji bersama istri. Dengan sabar, Rusman berkeliling kampung untuk memungut botol-botol plastik sejak tahun 1996 untuk selanjutnya dijual ke pengepul. Perjuangan Rusman pun terbayarkan dengan keberangkatannya ke Tanah Suci tanggal 27 Mei 2024 mendatang. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, Kevin dan juga pemirsa. Ide kreatif dan inovatif dilakukan sekelompok ibu-ibu di Boyolali, Jawa Tengah. Ya, benar sekali Angel dan pemirsa, ini dengan memanfaatkan bunga, daun tanaman yang tumbuh di pekarangan, serta pewarna alami. Mereka mampu menciptakan kain bermotif ekoprint yang cantik dan juga indah. Kesibukan membuat ekoprint terlihat di rumah kreatif milik Yusi Aristiani Lestari Ningrum di Desa Mojolegi, Kecamatan Teras, Boyolali, Jawa Tengah. Daun atau bunga yang digunakan diperoleh dari lingkungan. Bahkan demi mendapat motif yang bagus, Yusi rela menanam sejumlah tanaman langka di pekarangan rumah, seperti daun lanang, jarak kepiar wulung, dan daun Afrika. Dibantu anak-anak serta ibu-ibu sekitar, Yusi mengawali membuat ekoprint dengan menata berbagai macam daun dan bunga di atas lembaran kain
yang telah diberi warna menggunakan bahan alami. Setelah itu di atas daun ditutup menggunakan lembaran plastik, lalu digulung, dilipat, dan diikat. Proses berlanjut dengan mengukus gulungan kain selama 1 jam. Hal ini dilakukan agar motif daun atau bunga tercetak sempurna di atas kain. Dalam sehari, wanita yang mengenal ekoprint sejak 2015 silam ini mampu membuat 5 hingga 6 lembar kain ekoprint siap jual, yang harganya mulai Rp250.000 hingga jutaan rupiah. Tergantung jenis kain yang digunakan dan tingkat kerumitan motif ekoprint. Melalui media sosial, produk kain ekoprintnya sudah dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia. Ekoprint itu sebenarnya tidak sulit, tetapi selalu menantang. Karena kita bermain dengan zat warna alam yang tidak stabil. Kadangkala daun di musim penghujan dan daun di musim pengering hasilnya akan berbeda. Tetapi bagaimana dengan tantangan itu kita bisa terus menghasilkan satu karya yang tentunya harus stabil, harus tetap. Yusi pun mengajak para pecinta ekoprint di Boyolali untuk berkolaborasi membuat gerakan cinta produk eco-friendly fashion. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Ya, dari informasi ekoprint kita beralih ke informasi kuliner yang nampaknya cocok untuk makan siang nih, Angel. Wah, menarik ini. Pemirsa, bagi Anda penikmat iga bakar, sebuah kedai di Rawamangun, Jakarta Timur bisa menjadi referensi kuliner Anda. Ya, dengan harga yang terjangkau, selain iga bakar, pengunjung juga bisa menikmati nasi uduk kebuli kaya rempah. Inilah kedai warung iga di Rawamangun, Jakarta Timur. Di sini tersedia olahan iga, mulai dari iga bakar dan sop iga. Tersedia juga nasi uduk kebuli yang banyak diminati pengunjung. Apa sih Pak yang bedain iga bakar ini sama yang lain Pak? Ini bedanya rasanya Pak. Apa tuh rasanya, kenapa? Rasanya agak gurih-gurih gitu. Iga bakar sambil diolesi bumbu rempah hingga meresap ke dalam daging. Daging iga bakar disajikan dengan sambal tomat dan juga sambal kecap. Nah, ini dia pesanan saya, nasi uduk kebuli dan iga bakar rempah. Ini nasi kebulinya emang beda dari yang lain. Meskipun polosan tanpa daging-dagingan, tapi rempah-rempahnya itu kerasa banget. Ada cengkeh, kapulaga, dan juga kayu manisnya. Aduh, berasa udah di Timur Tengah gitu. Sekarang waktunya menikmati iga bakar. Ukuran satu porsi iga bakar ini cukup besar, lembut kaya rempah, dan juga mengenyangkan. Ini iga mantep banget sih, walaupun bumbunya itu minimalis, kayaknya tadi cuma ada kecap doang gitu ya. Tapi ini lembut dan juga empuk banget. Lihat, saking empuknya, kita cubit dikit, udah lepas dari tulangnya. Mantap. Perpaduan dengan sambal tomat ataupun sambal kecap benar-benar menggoyang lidah. Pakai sambal tomatnya rasanya ada pedas, ada asin, manis, dan juga gurih banget. Sekarang kita coba pakai yang sambal kecapnya ini. Ini sambal kecapnya udah ditambah pakai cabenya gitu ya. Ada cabe, bawang merah, dan ada bawang putihnya. Oke, kita makan. Ini juga nggak kalah enak, ada rasa asin-asin, pedas, asemnya juga ada. Enak pokoknya. Nah, bagi Anda penikmat iga bakar, kedai yang satu ini layak menjadi referensi kuliner Anda. Harga nasi kebuli dan sajian iga di sini dijual mulai dari Rp25.000 hingga Rp75.000. Dari Jakarta, Gisela Nurrahma, Laksana, iNews melaporkan. Pemirsa, Bali sebagai jantung pariwisata Indonesia harus terus menghadirkan berbagai inovasi pariwisata yang dapat menarik wisatawan. Salah satunya dengan memperkuat komunitas pariwisata serta wisata berbasis kesehatan yang tengah menjadi tren di dunia pariwisata.
Dinas Pariwisata di Pulau Bali bertemu dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam kegiatan Metas, yaitu nemuin komunitas di Superlatif Galeri kawasan wisata Kuta Bandung, Bali. Di hadapan para komunitas, Menparekraf menyampaikan fokus utama pengembangan pariwisata Indonesia, yakni pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Akan kami fokuskan adalah pariwisata yang berkualitas, bukan hanya menambah jumlah dari wisatawannya, tapi yang memiliki lama tinggal yang lebih panjang dan juga berdampak positif terhadap masyarakat Bali, terutama dari segi ekonomi dan juga menjaga adat istiadat berkelakuan sesuai dengan taksu Bali, dan kita harapkan ini yang bisa sama-sama kita hadirkan kerjasama. Sementara itu, pada Forum 2024 First China ASEAN International Forum on Traditional Medicine di kawasan wisata Jimbaran, Bali, Menparekraf menyampaikan upaya pemerintah yang tengah menggenjot wisata berbasis kesehatan di Pulau Dewata. Salah satunya dengan menawarkan peluang investasi kepada para pelaku usaha industri pengobatan tradisional asal Tiongkok untuk berinvestasi di Indonesia. Indonesia tercatat memiliki potensi dari pengobatan tradisional peringkat 12 dunia dengan nilai mencapai lebih dari 5 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, lagi-lagi viral di media sosial. Seorang ibu yang hendak melahirkan terpaksa ditandu sejauh 13 km. Lantaran buruknya infrastruktur jalan penghubung di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Ya, perjalanan yang ditempuh dari desa menuju puskesmas terdekat membutuhkan waktu berjam-jam lamanya untuk tiba di tujuan. Beginilah kondisi Ibu Tati, 28 tahun, warga desa Lenggo yang hendak melahirkan dan terpaksa ditandu beramai-ramai oleh warga. Menggunakan batang bambu dan juga kain sarung, puluhan warga menandu ibu ini menuju ke puskesmas di Kecamatan Bulo. Warga harus melewati kondisi jalan yang berkelok dan menanjak serta rusak parah akibat bertahun-tahun tak pernah diperbaiki. Perjalanan dari desa Lenggo menuju kota Kecamatan Bulo memakan waktu lebih dari 6 jam. Warga berjalan kaki dari subuh hingga siang hari menempuh jarak 13 km. Untuk menjaga kondisi pasien yang hendak melahirkan, beberapa bidan desa turut serta dalam perjalanan. Pasien diketahui sulit melalui proses melahirkan normal. Mau tidak mau, bidan setempat meminta keluarga agar pasien segera dirujuk ke rumah sakit. Selalu untuk menandu kalau ada orang sakit, bahkan orang melahirkan, karena ini tak lagi itu persoalan infrastruktur hari ini yang susah dilewati yang parah. Bahkan sudah beberapa kali kami mengusulkan mulai dari pemerintah daerah, dari DPR mungkin sampai hari ini tidak ada kepekaannya terhadap itu Lenggo sendiri, bahwa Lenggo ini kenapa dikecilkan. Kalau persoalan kekecoaan mungkin ada sedikit, tapi seharusnya juga pemerintah memperhatikan kami ini karena kami juga warga Indonesia. Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya Ibu Tati dirujuk ke Rumah Sakit Haja Andi Depu. Kondisi pasien kini sehat dan telah melahirkan seorang anak laki-laki lewat operasi sesar. Warga berharap kondisi jalan sepanjang 13 km yang lama rusak parah bisa segera diperbaiki pemerintah. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, keributan dua pengendara mobil di area parkir sebuah rumah makan cepat saji di Kemang, Jakarta Selatan viral di media sosial. Keributan dipicu seorang emak-emak pengendara mobil yang enggan bertanggung jawab usai menabrak mobil lain. Video amatir keributan dua pengendara mobil di area parkir sebuah rumah makan cepat saji di kawasan Kemang, Jakarta Selatan viral di media sosial. Keributan bermula ketika salah satu mobil yang dikendarai emak-emak menabrak bagian kanan mobil lain. Bukannya bertanggung jawab, pelaku justru kabur meninggalkan korban. Saksi mengatakan mobil putih korban berada di posisi yang benar, sedangkan mobil hitam melaju kencang hingga menabrak mobil putih. Yang benar yang putih itu udah ada tandanya. Lagi rame gitu.
Pemirsa, ribuan warga Kota Palu, Sulawesi Tengah antusias mengikuti Fun Walk Sangganipa atau satu kali lagi yang digelar Partai Perindo. Jalan santai ini digelar untuk mengajak masyarakat tetap mendukung Gubernur Sulawesi Tengah dan Wali Kota Palu yang akan kembali bertarung dalam Pilkada serentak 2024. Fun Walk Sangganipa yang digelar DPW Partai Perindo Sulawesi Tengah ini dihadiri langsung Gubernur Sulteng Rusdi Mastura dan Hadianto Rashid, Wali Kota Palu. Ribuan masyarakat sangat antusias mengikuti Fun Walk yang menjadi salah satu agenda dalam Sangganipa Fest 2024. Momen ini menjadi ajang untuk mengajak masyarakat tetap mendukung petahana Rusdi Mastura sebagai Gubernur Sulteng dan Hadianto Rashid sebagai Wali Kota Palu dalam Pilkada serentak 2024 mendatang. Untuk kepentingan pemilu yang akan datang, pemilu kepala daerah tahun 2024, Bapak Rusdi Mastura sehat dan siap bertanding lagi. Dan insya Allah Sangganipa kita menangkan di 2024 yang akan datang. Yang lainnya nanti kita bisa. Saya sebenarnya sudah, tapi ada yang punya saya aman. Dalam kegiatan yang dipusatkan di Taman Gor Besusu Tengah ini menyediakan hadiah 1 unit mobil, 1 unit rumah, 2 motor, dan 5 tiket umroh ke Tanah Suci. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jamie Henry, iNews melaporkan. 2 bendungan besar dibuka. Warga Blitar, Jawa Timur di pinggiran Sungai Berantas berebut ikan mabuk. Informasinya hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Lintas Sains Pagi. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Lintas Sains Pagi hari ini. Saya Angelika Devagam. Dan saya Kevin Pakan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.